Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam channel kita Making Life Better. Nah, saudara-saudara, pada hari ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan yang sesuai dengan judul channel kita, yaitu Life Better, hidup yang lebih baik. Saudara-saudara, tentu semua kita ingin hidupnya lebih baik. Tentu tidak ada di antara kita yang mau hidupnya akan lebih susah, lebih buruk, atau malah hal-hal yang negatif dan lain sebagainya. Tetapi semua kita pasti mau hidupnya lebih baik. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita lihat dalam satu bagian firman Tuhan dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Bagaimana hidup kita akan menjadi lebih baik, saudara-saudara. Mari kita belajar bersama-sama dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Nah, saudara-saudara, dikatakan demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang ada dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Nah, saudara-saudara, bagian firman yang saya baca ini adalah kisah di mana Yesus menyembuhkan seorang yang sakit selama 38 tahun. Dan dia berada di dekat kolam Betesda yang dipercayai oleh nenek moyang mereka bahwa setiap orang yang melompat pertama ketika air itu goncang, maka dia akan sembuh, saudara-saudara. Nah, tetapi orang lumpuh ini sudah 38 tahun ada di sana. Dan Yesus datang ke sana, saudara-saudara. Sudah 38 tahun tidak sembuh-sembuh. Nah, kemudian Yesus datang ke sana, dan kemudian Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Tentu keadaan orang lumpuh ini jauh lebih baik setelah dia mengalami kesembuhan, bukan? Nah, oleh karena itu saudara, mari kita melihat, kita belajar bersama-sama, merenungkan bersama-sama dari bagian firman ini. Ada 3 hal yang menjadi fokus kita untuk menjadikan hidup kita lebih baik. Ada 3 hal. Yang pertama mari kita lihat di dalam ayat yang ke-7, ayat 6 dan 7, dikatakan Yesus kepada orang lumpuh itu, "Maukah engkau sembuh?" Kemudian apa jawab orang lumpuh itu? Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang mengangkat aku. Apabila air itu goncang, tidak ada orang yang menurunkan aku. Maukah engkau sembuh?" Nah, saudara-saudara yang terkasih, fokus yang pertama yang perlu kita lakukan dalam setiap hidup kita adalah fokus ke masa depan, bukan masa lalu. Nah, saudara-saudara, fokus masa depan. Nah, kita diberikan 2 mata, dan mata kita tidak ditaruh di belakang. Supaya apa? Supaya kita melihat masa depan. Supaya kita melihat ke depan, bukan ke belakang. Ketika saudara-saudara kita menyetir, bawa mobil, kita tidak melihat ke belakang. Kita selalu melihat ke depan. Nah, dari sini belajar kita, saudara, kalau kita lihat orang lumpuh ini, Yesus sudah ada di depannya. Yesus sudah bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Tapi dia masih melihat ke belakang. "Tuhan, tidak ada orang yang mengangkat aku." Dia masih berfokus kepada apa? Kepada tradisi. Kalau air ini goncang, maka dia lompat pertama, dia sembuh. Tapi sudah 38 tahun dia di situ, saudara-saudara. Sudah 38 tahun, dan kemudian ada kesempatan untuk Yesus ada di situ dan bertanya, "Mau nggak kamu sembuh?" Harusnya jawabannya apa? Jawabannya, "Saya mau, Tuhan." Tapi karena dia fokus kepada tradisi, dia fokus kepada masa lalu, dia fokus kepada kepercayaan nenek moyang yang ada di situ, maka kesembuhan tidak langsung terjadi kepadanya. Nah, saudara-saudara, itu yang pertama. Mari kita berfokus kepada masa depan, berfokus kepada hari depan. Jangan ingat-ingat masa lalu. Masa lalu akan menarikmu ke belakang, tapi bergeraklah selalu ke depan. Nah, yang kedua yang dapat kita pelajari dari teks ini adalah, yang kedua di dalam ayat 7 tadi, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan,
Tidak ada orang yang menurunkan aku. Nah, saudara-saudara, dikatakan di situ tadi bahwa di dekat kolam Bethesda itu ada begitu banyak orang sakit. Ada orang buta, ada orang lumpuh, ada orang sakit mungkin kutilan, ada orang sakit macam-macam, saudara-saudara. Tapi orang lumpuh ini ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Apa jawabannya? Jawabannya, Tuhan, tidak ada orang yang mengangkat aku. Saudara-saudara, jika saudara ada di dekat kolam Bethesda itu, apakah saudara sedang sakit atau sedang apapun keperluanmu, kemudian ketika air itu goncang, apakah engkau akan mengangkat orang lumpuh itu duluan atau engkau lompat duluan? Nah, saudara-saudara, tidak mungkin orang lumpuh ini sembuh karena ada begitu banyak orang sakit di situ dan pasti tidak ada yang akan mengangkat dia. Dan kita sudah tahu pasti, sudah 38 tahun dia ada di situ. Tidak ada orang yang mengangkat dan itu tidak mungkin lagi terjadi kesembuhan baginya. Oleh karena itu Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Nah, tetapi fokus daripada orang sakit ini adalah apa? Adalah kemustahilan, ketidakmungkinan. Nah, yang kedua, bagaimana supaya hidup kita jauh lebih baik adalah fokuslah kepada kesempatan yang ada. Jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada pergumulan, tapi fokus kepada peluang-peluang yang terbuka. Fokus kepada kesempatan-kesempatan yang ada. Seperti apa? Seperti Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Itu adalah sebuah kesempatan yang besar karena Tuhan sendiri bertanya kepada orang lumpuh ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, mungkin ada banyak hal yang menghalangi fokus kita. Seperti ada banyak pergumulan-pergumulan yang menghalangi fokus kita. Tapi coba mari mulai melihat fokus-fokus kita mulai tertuju kepada kesempatan-kesempatan. Kesempatan ada. Kesempatan apa yang ada di tengah-tengah masalah ini? Kesempatan apa yang ada sekarang yang bisa menciptakan sesuatu yang jauh lebih baik, yang bisa dapat dikerjakan, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, yang kedua yang ini saya bagikan, bagaimana menjadikan hidup lebih baik adalah fokuslah pada kesempatan yang ada, bukan pada masalah, saudara-saudara. Oleh karena itu, mari berfokus pada kesempatan. Mari berfokus kepada peluang-peluang. Mari berfokus secara khusus kepada janji Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir yang ingin saya bagikan, saudara-saudara, dikatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kemudian sembuhlah ia dan ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga adalah fokuslah pada apa yang engkau punya. Saudara-saudara, seringkali di dalam hidup ini kita fokus melihat apa yang dimiliki orang lain. Oh, dia lebih bertalenta dari saya. Oh, dia lebih hebat dari saya. Oh, dia lebih berkarunia dari saya. Oh, dia lebih ini dari saya. Kita tidak melihat apa peluang yang ada di dalam hidup kita. Kita tidak melihat apa karunia yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kita. Kita tidak melihat apa yang kita punya. Kita masih punya tangan, masih punya pikiran, masih punya mata, masih punya semuanya untuk dikerjakan, saudara-saudara. Mari lihat, fokus kepada apa yang engkau punya. Salah satu contoh, saudara-saudara, waktu Daud akan mengalahkan Goliat. Kemudian dia menghadap Raja Saul. Kemudian Raja Saul mengatakan, kamu masih kecil. Kemudian Daud terus ngotot untuk mengalahkan Goliat. Kemudian Raja Saul memakaikan pakaiannya, memakaikan ketopong, memakaikan baju jirah, memberikan pedang, dan semuanya diberikan kepada Daud. Kemudian waktu Daud memakai itu, saudara-saudara, kemudian apa yang terjadi? Daud tidak bisa berjalan, saudara-saudara. Daud tidak bisa melangkah. Daud tidak bisa memakai pakaian Raja Saul. Kemudian akhirnya dia melepaskan itu. Dia menaruh itu semuanya. Kemudian dia hanya berpakaian seperti biasa. Dan dia hanya memakai ketapelnya. Dia hanya memakai umbannya. Dan hanya mengambil batu, saudara-saudara. Dan akhirnya dengan apa yang Daud punya, dia mengalahkan Goliat. Kalau apa yang kita punya diserahkan kepada Tuhan, maka itu akan menjadi luar biasa. Fokus kepada apa yang kau punyai saat ini. Karena yang engkau punya itu bersumber dari Tuhan, saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudara, yang pertama menjadikan hidup kita lebih baik adalah fokus kepada masa depan, bukan masa lalu. Yang kedua adalah fokus kepada kesempatan yang ada, bukan kepada masalah. Dan yang ketiga adalah fokus kepada apa yang engkau punya. Karena yang engkau punya itu bersumber dari Allah. Dan hidup kita menjadi kemuliaan bagi namanya. Saudara-saudara, saya percaya kalau kita dalam hidup ini memiliki 3 fokus ini, maka saya percaya hidup kita akan menjadi lebih baik. Terpujilah nama Tuhan, saudara-saudara. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Saya berdoa kiranya saudara-saudara
hari semakin hari semakin lebih baik. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.